Ini dia nih, paling seru emang kalau kita bahas rezeki ya. Apalagi dari sudut pandang yang belum pernah diajarkan siapapun kepada kamu. Ini menarik, kita bahas. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener ya? Entah kenapa kalau kita bicarain soal rezeki, apalagi sebagai sahabat Pagar Kehidupan, itu ada aja gitu hal yang menarik yang membuat kita berkata dalam hati, oh iya ya, bener juga. Nah sekarang, ini hari baik nih. Hari baik buat kamu. Kenapa? Karena saya punya sebuah materi lagi yang setelah saya pikir-pikir ini justru lebih penting. Lebih penting dari materi tentang rezeki yang pernah kamu tonton mungkin di Pagar Kehidupan. Gimana enggak coba? Kalau nggak ada ini ya mohon maaf, rezeki kita bahaya tuh nasibnya. Ya udah, sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung bahas aja. Izinkan saya masuk ke dalam pikiran kamu, sambil kamu tetap melakukan apapun, lakukan aja ya. Tapi ingat, setiap perkataan saya, coba kamu renungkan. Bisa nggak hari ini kamu berkata, iya juga ya, bener juga nih. Kita tes ya, kita coba. Sekarang gini, saya ingin ngasih tahu dulu, rezeki itu bukan berarti soal uang aja ya. Jadi kalau kamu sebagai sahabat saya mendengarkan topik rezeki, ini beruntung. Karena saya tidak hanya mengajarkan sebuah hal yang berkaitan tentang uang, tapi rezeki yang saya maksud itu lebih luas lagi. Bisa jadi soal jodoh, bisa jadi soal puji-pujian dari orang, bahkan bisa juga tentang uang, yang kayaknya nih semakin lama semakin nipis di dompet kita. Gini, sekarang saya ingin coba kamu jawab dalam hati deh. Jawab dalam hati sambil kamu renungkan ucapan saya. Kamu sadar gak sih? Coba, dalam diri kita, itu kalau kita ditanya soal rezeki, itu bahaya loh. Saya ulangi, di dalam diri kamu, di dalam diri kita nih, kalau ditanya soal rezeki, itu bahaya. Loh, bahayanya kenapa mas? Coba sekarang saya tanya nih. Menurut kamu, rezekimu itu membuat kamu termotivasi atau malah kamu dikendalikan oleh rezekimu? Saya ulangi pertanyaan saya, ini penting. Tolong renungin pelan-pelan karena ini tamparan pertama buat kita ya di hari ini. Menurut diri kamu, rezeki yang kamu cari selama ini, rezeki apapun yang kamu inginkan selama ini dalam hidup kamu, itu memotivasi kamu atau justru mengendalikan kita? Karena gini nih, kalau dipikir-pikir yang membuat kita jadi males untuk mencari rezeki, baik itu jodoh maupun uang, itu apa sih? Karena sebenarnya kita males ketika kita tuh capek dikendalikan orang lagi. Saya kasih contoh, maaf nih kalau ketampar. Misalnya masalah jodoh dulu deh. Kenapa diri kamu pengen cari jodoh? Apakah karena kamu yang mau atau karena orang lain yang mau? Banyak loh di antara kita yang cari jodoh itu karena masalah umur doang. Ngerasa umurnya udah tua gitu ya, padahal belum. Ngerasa orang-orang di sekitar kita udah nganggap kita seperti perjaka tua atau perawan tua. Atau mungkin ngerasa nggak enak nih, punya adik udah ngebet nikah, sementara kita sebagai yang lebih tua kayaknya nggak pengen dilangkahin gitu ya. Akhirnya cari jodoh tuh. Sadar nggak itu yang membuat kamu stres? Dan sadar atau tidak, itu yang namanya kita dikendalikan sama rezeki. Soal uang juga sama. Oh sama. Ada banyak di antara kita yang cari duit bukan karena hatinya mau cari duit. Tapi justru karena kita merasa butuh duit. Gara-gara butuh duit, maaf banget, kita sering banget dikendalikan sama hal yang namanya uang. Nah, sampai sini dulu saya ingin kita coba renungkan diri kita sendiri. Ini penting. Kenapa diri kita selama ini jadi gampang bad mood kalau bicara soal rezeki? Kenapa selama ini masalah kita kok kalau dipikir-pikir ya itu-itu aja? Kalau nggak masalah uang lagi, kerjaan lagi, jodoh lagi. Kenapa itu semua bisa berulang? Karena kitanya sendiri, sadar nggak? Kitanya sendiri yang ternyata membuat diri kita dikendalikan sama rezeki kita. Sadar? Nah kalau begitu mas, emang bener nih, saya dikendalikan sama rezeki saya. Terus gimana caranya membuat diri saya sebagai manusia tidak dikendalikan lagi oleh rezeki saya? Gimana caranya supaya saya bisa lepas dari masalah saya nih dan rezeki saya lancar? Gampang.
Coba kamu jadikan rezeki kamu sebagai sumber motivasi kamu, bukan sumber yang mengendalikan hidup kamu. Caranya ini yang belum pernah diajarin. Sekarang, saya tahu kok kamu bete. Kamu capek ngejar sesuatu hal yang kata orang tuh rezeki kamu itu loh. Capek cari jodoh, capek cari duit kalau ketemu orang yang aneh-aneh. Betul nggak sih? Mungkin kamu sebagai sahabat saya berprofesi sebagai ojek online gitu kan. Kalau lagi nganterin barang mas, aduh ada aja orang-orang tuh yang kayaknya ngeselin, alamatnya nggak tepat lah. Atau mungkin yang dijemput orangnya tuh kadang-kadang ya maaf banget, sukanya ngasih bintang 1 atau bintang 2 padahal saya nggak salah apa-apalah mas. Atau mungkin kamu konten kreator juga nih kayak saya gitu. Subscribernya tapi baru dikit lah, baru 100. Terus ngerasa, mas kok susah banget ya mas bikin konten. Kenapa konten saya tuh gak ditonton orang. Sekalinya ditonton saya dikritik abis mas. Capek mas. Atau diri kamu nih lagi pengen cari jodoh gitu kan. Ketemu sih mas, cowoknya baik atau ceweknya baik gitu ya, tapi kok tiba-tiba kabur gak ngasih kabar. Salah saya apa ya? Gitu lagi. Capek gak? Nah sekarang yuk taruh pola pikir emas ini dalam pikiran kamu ya. Mau? Gini pola pikirnya. Jangan mau kita dikendalikan sama rezeki kita. Saya ulangi. Jangan mau kita dikendalikan oleh rezeki kita. Supaya kita tidak dikendalikan oleh rezeki kita, caranya gimana? Mudah. Fokuslah kepada orang-orang yang berterima kasih akan kehadiran dirimu. Saya ulangi, ini emas banget ya. Gimana caranya supaya kita tidak dikendalikan oleh rezeki kita? Yang mana itu sumber masalah tuh kalau kita dikendalikan oleh mereka. Gimana caranya kita supaya menjadikan rezeki itu sebagai sumber motivasi? Gampang, fokuslah hanya kepada orang yang berterima kasih akan kehadiran dirimu. Betul nggak? Coba. Sekarang kita pakai pola pikir baru ini untuk hidup kita deh. Oke? Misalnya kamu tadi tuh, saya kasih contoh kan, kamu pengemudi ojek online. Kesel kalau dikasih bintang 1, bintang 2, apalagi kalau alamatnya nggak jelas. Kesel. Tapi coba deh, pasti pernah ya kita ketemu orang tuh yang senyumannya ramah. Pasti pernah ya ketemu orang, mungkin kamu sebagai pengojek online yang suka ngasih tip mungkin padahal kamu nggak minta. Nah fokus ke dia aja yuk. Emang sih banyak orang nyebelin di hari ini, tapi lihat deh, ada kan orang baik yang berterima kasih karena kehadiran kita? Ada kan orang yang berterima kasih kayak merasa tertolong gitu, terima kasih ya karena saya tuh hadir di hari ini. Karena kamu tuh hadir di hari ini buat dia. Kamu lagi cari duit nih sekarang, mungkin lagi di kantor gitu ya. Capek gitu ngadepin tugas yang gak kelar-kelar. Apalagi maaf banget nih ceritanya atasan kamu mungkin kok, aduh mas kalau ngasih tugas tuh banyak udah gitu saya udah kelarin tapi kok nggak ada ucapan terima kasih mas saya capek. Oke, sekarang fokus yuk, selain atasan kamu ada nggak sih orang-orang di sekitar kamu tuh di kantor yang seneng loh dengan kehadiran kamu? Mungkin ada office boy yang selalu senyum sama kamu karena kamu tuh orangnya baik bagi dia. Mungkin ada satpam yang menunggu kehadiran kamu di kantor, selalu nyapa kamu, seneng banget lihat kamu datang karena mungkin bisa jadi bagi mereka, walaupun tidak ada kaitannya dengan kamu, kehadiran kamu tuh jadi permata loh buat mereka. Entah karena keramahan yang tidak kamu sadari yang kamu keluarkan bagi mereka, entah karena mungkin kecantikan kamu bagi mereka membuat mata mereka seger, atau mungkin kalau laki-laki, kehadiran kamu mungkin asik buat mereka sebagai seorang sahabat tanpa kamu sadari. Itu loh, itu yang saya maksud. Sadar gak sih kita tuh seringkali jadi rejeki tidak terduga bagi orang lain. Kita selama ini fokus hanya kepada orang-orang yang seolah-olah tidak suka sama kita. Sehingga kita tuh kalau kerja cari rejeki itu susah gitu. Kenapa? Karena kita fokusnya tuh cuma duit. Enak. Jodoh gitu. Kalau gak dapet kesel. Ayo dong rubah. Jangan dikejar itunya yuk. Yang kita kejar. Alhamdulillah hari ini ada orang terima kasih sama saya. Wah puji Tuhan nih ada orang senyum sama saya. Ih ada orang seneng loh melihat kehadiran saya. Mungkin kalau kamu kamu konten kreator gitu, lihat komentar yang baik. Lihat jempol yang naik. Gak usah ngelihat komentar yang negatif.
Gak usah ngelihat jempol ke bawah. Sebanyak apapun orang yang gak suka sama kamu, masih ada loh orang yang suka sama kamu. Saya kasih bukti lagi mau ya, gampang. Ada gak di antara kamu yang suka nonton Netflix? Tahu di Netflix sekarang lagi trending apa filmnya? Betul, tentang pembunuh berantai yang pernah ada di Amerika yang namanya Dahmer. Boleh kamu cek tuh di Netflix. Seorang Dahmer itu pembunuh. Dia pembunuh berantai. Tapi kamu tahu nggak? Seorang pembunuh aja punya fans loh. Bener. Sewaktu dia masih hidup dulu, ada fansnya. Padahal tuh, semua orang tahu dia sudah membunuh banyak orang. Tapi punya fans. Sekarang logikanya gini. Orang yang membunuh aja, udah jelas perbuatannya tidak baik, punya fans. Apalagi kamu orang baik. Apalagi kita orang baik. Ya tapi gak ada mas orang yang berterima kasih sama saya. Ada, cuman kamu ngarepin orang tuh terima kasihnya pakai ucapan doang. Padahal semua ucapan terima kasih itu gak selamanya tulus loh. Lebih tulus pandangan orang sama kamu, senyuman orang sama kamu. Betul gak? Betul gak? Jadi kita tuh jangan sok tahu gitu loh. Jangan sok taunya maksud saya, jangan berpikir semua orang seolah-olah benci kita. Dan jangan ngejar uang. Fokus aja kepada orang yang berterima kasih sama kamu. Dari situ kamu termotivasi. Termotivasi untuk cari duit lagi. Termotivasi untuk cari jodoh lagi. Kalau kamu udah punya anak, lihat, ingat anak kamu aja. Kalau kamu lagi capek cari duit, ingat orang tua kamu yang sayang sama kamu. Ingat anak-anak kamu yang sayang banget sama kamu. Ingat mereka. Fokus kepada orang-orang yang berterima kasih karena adanya kamu di dunia ini. Jadi semangat lagi kan? Nah itu loh. Itu kunci rezeki yang benar. Menjadikan rezeki bukan sebagai sumber yang mengendalikan kita, tapi menjadikan rezeki sebagai sumber yang memotivasi kita. Masuk akal? Masuk akal ya. Alhamdulillah tuh. Kayaknya saya dengar kamu pengen berkata, iya juga ya. Bener loh ini. Bagus ya. Ya udah, sekarang gini. Coba kamu tonton video ini berulang kali setiap kali kamu ingin cari rezeki. Atau mungkin kamu udah putus asa nih soal rezeki. Coba renungkan pelan-pelan. Ditambah tonton video saya yang lain juga tentang rezeki. Ditambah video ini. Lihat deh. Lihat diri kamu dengan seizin Tuhan akan ada perbedaan yang terjadi. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.